Indonesia menjadi tuan rumah G20 tahun ini. Yeay, G20. Oke, G20. Apa itu G20? Iya, apaan sih tuh? Kalau kita masuk situs resmi G20, tertulis di situ bahwa G20 merupakan sebuah platform multilateral strategis yang menghubungkan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. Oh, jadi kayak tempat nongkrong, membahas isu-isu penting, memajukan perekonomian dunia, gitu ya? Terus anggotanya siapa aja? Anggotanya ini nih, ada 19 negara ditambah Uni Eropa. Nah, perlu dicatat bahwa G20 mempresentasikan 80% perekonomian dunia, 75% perdagangan internasional, 60% populasi dunia. Kalau Indonesia jadi presiden G20, emang ngapain aja kerjaannya? Yang pasti, Indonesia menjadi tuan rumah dan memimpin semua rangkaian pertemuan G20 selama tahun 2022, termasuk konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 ke-17 yang akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 15 sampai 16 November 2022. Gitu. Sibuk juga ya. Yang dibahas tuh apaan aja emang? Tema utama G20 tahun ini adalah pulih bersama, yaitu Recover Together, Recover Stronger. Recover together, recover stronger. Oh, terus ini kenapa Indonesia pilihnya tema itu? Karena dunia masih terdampak COVID-19, Indonesia mengajak seluruh negara bersama-sama mencapai pemulihan dunia yang lebih kuat dan berkelanjutan. Fokus presidensi G20 Indonesia terdiri atas 3 isu prioritas, yaitu pertama, arsitektur kesehatan global. Di situ membahas upaya memastikan kesetaraan standar kesehatan global. Artinya, semua negara memiliki fasilitas kesehatan yang memadai lah. Dibahas juga kerjasama ketahanan komunitas, agar kalau di masa depan ada pandemi lagi. No, God! No, God, please, no! No! Ya, semoga sih enggak ya, nauzubillah min dzalik. Dunia tuh sudah siap menghadapinya. Oh, kirain kesehatan global maksudnya semua orang disuruh push up biar pada sehat gitu. Prioritas kedua adalah transformasi digital, yaitu membahas upaya memajukan digitalisasi ekonomi global agar dinikmati oleh semua negara. Gimana caranya? Ya harus ada peningkatan kemampuan digital atau digital skills dan literasi digital atau digital literacy guna memastikan transformasi digital yang inklusif. Wah, kebetulan nih mau pesen ayam bakar secara online ah. Oke, ayam bakar. Pesen dulu ah, lapar. Lalu prioritas yang ketiga adalah transisi energi berkelanjutan. Prioritas ini membahas upaya memastikan keamanan energi dengan mengedepankan energi bersih dan terbarukan. Jadi kita harus siap beralih tuh ke sumber energi alternatif seperti tenaga angin, tenaga surya, panas bumi, dan sumber terbarukan lainnya. Tapi dengan harga yang terjangkau. Nah iya, penting itu. Jangan sampai punya energi bersih tapi masyarakat nggak mampu bayar. Bener banget. Tanya lagi, boleh nggak? Dengar-dengar Indonesia ngundang Presiden Rusia ya, Pak Putin ke KTT G20. Itu beneran mau undang Pak Putin? Bener tuh, kan lagi heboh konflik Rusia-Ukraina. Indonesia tetap akan mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebagai tuan rumah dan Presiden G20, Indonesia itu harus bersikap adil, tetap mengundang semua kepala negara G20 pada KTT bulan November nanti. Kalau dipikir-pikir, tugas Indonesia berat juga ya sebenarnya. Indonesia harus menjaga keutuhan G20 dan akan terus melakukan upaya-upaya untuk menjembatani pihak-pihak yang tidak sependapat terkait dengan rencana kehadiran Rusia di KTT G20 nanti. Oh, gitu ya. Berat juga ya presidensi Indonesia di G20 tahun ini. Makasih ya infonya. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi mungkin? Udah nggak ada lagi pertanyaan. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Semoga videonya bermanfaat ya. Dah. Dadah. Terima kasih. Teman-teman, kita dukung kanal ini yuk dengan subscribe, like, dan share. Ha.